Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kakak akan menjelaskan tentang gerak dan gaya. Nah, apa sih gerak itu? Gerak adalah perubahan atau perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan yang lain. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, karena definisi ini, maka gerak harus memiliki acuan. Acuan adalah titik atau tempat yang dijadikan sebagai acuan gerakan suatu benda. Terhadap siapa sih kita melihat benda itu bergerak? Nah, itu adalah titik acuan. Contoh misalkan ketika kamu naik mobil atau dalam sebuah mobil online misalkan. Nah, kamu duduk di belakang pas supir. Ya, kamu terhadap pas supir tidak bergerak. Nah, karena kamu masih diam, gitu ya. Kecuali kalau kamu pindah ke belakang ke kursi penumpang. Namun terhadap pohon, terhadap mobil-mobil lain yang di luar maupun terhadap jalan kamu bergerak. Nah, itu adalah gerak. Yang kedua ada yang namanya gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya yang tadi bilang saat berkendara seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil, padahal mobil yang bergerak. Jadi gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya. Contoh lain misalkan garis putus-putus jalan. Kita dalam mobil itu seakan-akan atau seolah-olah garis putus-putus tersebut bergerak ke arah kita. Padahal kitalah yang bergerak melewati mereka atau mobilnya yang bergerak melewati mereka. Nah, itu adalah contoh dari gerak semu. Contoh lain misalkan ketika kita di bumi. Nah, titik acuan di bumi itu melihat matahari seolah-olah matahari itu bergerak mengitari bumi. Padahal bumilah yang berotasi mengitari matahari. Nah, itulah gerak semu, gerak yang tidak sebenarnya. Yang ketiga ada yang namanya gerak relatif. Gerak relatif adalah berarti kecepatan gerak suatu benda relatif terhadap benda yang lain. Bagi benda lain, suatu benda bisa saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam. Nah, ini adalah konsep gerak. Yang pertama ada gerak, yang kedua ada gerak semu, yang ketiga ada gerak relatif. Nah, itu adalah konsep gerak. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Nah, di perpindahan memiliki besar dan arah dan harus ditulis atau disebut arahnya. Nah, sedangkan jarak adalah panjang semua lintasan yang ditempuh oleh suatu benda untuk mencapai semua titik. Nah, di jarak hanya memiliki besar saja. Nah, perpindahan dan jarak satuannya adalah meter. Nah, selanjutnya ada yang namanya kecepatan. Kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir atau perubahan perpindahan terhadap waktu. Nah, ini rumusnya adalah kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, ini disimbolkan dengan V, ada tandanya sama dengan delta S dibagi T. Dengan V adalah kecepatan, satuannya adalah meter per second, dan delta S adalah perpindahan, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Selanjutnya ada namanya kelajuan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan atau perubahan jarak terhadap waktu. Nah, kelajuan dirumuskan dengan kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu, disimbolkan dengan V sama dengan S per T. Dengan V sama dengan kelajuan, satuannya adalah meter per second, dan S adalah sama dengan jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Nah, kakak kasih tahu nih cara supaya cepat menghafal atau menghafal rumus. Kita lihat di kecepatan. Kecepatan itu mengandung huruf P. Berarti dia dihubungkannya dengan apa? Dengan yang namanya perpindahan. P dengan P. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengingat rumus dengan cepat. Nah, ini kecepatan mengandung huruf P, berarti dia dihubungkannya dengan
perpindahan, berarti perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, sedangkan kelajuan, kita lihat nih kelajuan. Kelajuan mengandung huruf J tengah-tengahnya. Oh, berarti dia ketemunya sama jarak. Berarti kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Ingat, kecepatan mengandung huruf P, sedangkan kelajuan mengandung huruf J. Kalau kecepatan mengandung huruf P berarti dihubungkannya dengan perpindahan, sedangkan kelajuan mengandung huruf J dihubungkannya dengan jarak. Oke, sekarang nih kakak punya contoh, misalkan ada sebuah lintasan. Ada sebuah lintasan nih dari titik A, ini mulai dari titik A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F sampai dengan G. Misalkan dari A ke G itu sebesar 15 meter. Nah, sekarang misalkan ini di sini ada Ijup atau Doni. Doni bergerak atau berjalan dari titik A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F sampai ke G. Nah, berarti Doni dari berjalan titik A sampai ke titik G. Nah, jika kita dicari dengan jika kita nyari perpindahan, gampang nih perpindahan. Jika kita mencari perpindahan, berarti perpindahan. Nah, sama dengan berapa? Perpindahan Doni dalam jarak tersebut berapa tuh? Nah, berarti perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Perpindahan Doni adalah sebesar 15 meter. Kenapa 15 meter? Nah, karena perpindahan itu adalah awalnya Doni di sini. Dia berakhir di sini nih, titik G. Berarti dari A ke G adalah perpindahan Doni. Nah, perpindahan adalah perubahan posisi akhir terhadap posisi awalnya. Ini awalnya Doni di mana? Nah, berakhir di mana? Awalnya Doni di sini, berakhir di titik G. Berarti dari A ke G adalah perpindahan Doni. Dari A ke G adalah sebesar 15 meter. Berarti perpindahan Doni adalah sebesar 15 meter. Nah, beda lagi dengan yang namanya jarak. Nah, kalau jarak adalah panjang semua lintasan. Artinya semua lintasan kita hitung, tinggal kita jumlahkan saja. Dari Doni bergerak dari titik A ke B sampai ke G, berapa tuh? Misalkan dari A ke B adalah 10 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 50. Nah, ini adalah jarak Doni. Berapa tuh jaraknya, coba kita hitung. 10 135 meter. Nah, ini adalah jarak Doni. Oke, jadi bedain ya. Kalau perpindahan adalah awalnya Doni di mana dan berakhirnya di mana. Perpindahan jarak antara posisi awal dengan posisi akhir. Nah, sedangkan jarak adalah panjang semua lintasan. Artinya semua lintasan kita hitung dari A sampai dia berakhir di mana tuh. Nah, itu adalah jarak. Dalam artian, misalkan kakak punya sebuah lapangan sepak bola. Nih. Ini titik A, ini titik B, C, dan D. Ini jaraknya 100 meter dan ini adalah 50 meter. Nah, jika kakak bergerak dari titik A terus muter ke B, ke C, ke D, dan ke A lagi, perpindahan kakak adalah sebesar ya 0. Nah, kenapa 0? Karena kakak awalnya di A dan berakhir di titik A juga, artinya dia nggak pindah kan. Nah, kecuali kalau kakak berhenti di titik D, nah, baru ini namanya perpindahan. Ada angkanya dari A ke D itu perpindahan kakak. Nah, kalau kakak misalkan bergerak dari titik A muter walaupun 2 kali putaran, 3 kali putaran, nah dari terus berakhir titik A juga, ya perpindahan kakak sama dengan 0. Nah, kalau jarak beda lagi. Kalau jarak tinggal kita hitung semua jarak yang kita tempuh. 100 ditambah 50
tambah 100 tambah 50. Nah, ini adalah jarak kakak sebesar 300 meter. Nah, ini adalah jarak kakak. Jadi bisa bedain ya antara perpindahan dan jarak. Oke, kalau perpindahan adalah awalnya dia di mana, berakhir di mana, sedangkan jarak adalah panjang semua lintasan yang kita tempuh. Nah, terus ini kalau perpindahan kakak dari A, terus jarak pindah lagi ke A lagi, ya berarti perpindahan kakak adalah 0, nggak pindah, kecuali kakak berhenti di sini di D. Dari A ke D adalah perpindahan kakak. Nah, itu adalah jarak dan perpindahan. Nah, gimana kalau kecepatan dan kelajuan? Nah, kalau kecepatan dan kelajuan tinggal kita masukkan saja ke rumus. Oke, sekarang kita coba contoh soal. Yang pertama, seorang anak berjalan ke arah timur sejauh 3 meter, kemudian berjalan lagi ke arah timur sejauh 2 meter, lalu berbalik arah ke barat sejauh 4 meter. Nah, tentukan jarak dan perpindahan anak itu dari tempat semula bergerak. Oke, kita bahas bareng-bareng. Nah, jawabannya sini ya. Seorang anak berjalan ke arah timur sejauh 3 meter. Wah, berarti dia mulai dari titik sini, mulai dari titik sini, berjalan ke arah timur sejauh 3 meter. Ingat ya teman-teman, adik-adik, ada arahnya. Ini utara, yang ini utara, ini barat, ini timur, ini selatan, ini barat. Oh, berarti dia kalau ke arah timur, berarti dia dari start dari sini ke arah kanan, ke arah timur sejauh 3 meter. Oh, berarti dari sini sejauh 3 meter. Kemudian berjalan lagi ke arah timur sejauh 2 meter. Oh, habis dari sini dia jalan lagi ke timur lagi, berarti dari sini nambah lagi tuh ke kanan ke arah timur sejauh 2 meter. Oh, berarti dari sini ke sini 2 meter. Nah, lalu berbalik arah ke barat sejauh 4 meter. Oh, berarti habis dari sini dia balik arah, mundur ke sini, berarti 4 meter. Oh, sampai sini ya. Berarti ini 4 meter. Nah, tentukan jarak dan perpindahan anak itu dari tempat semula bergerak. Oke, misalkan ini adalah titik A, ini B, ini C, ini D. Oke, tentukan jarak dan perpindahan. Kita cari jarak dulu. Jarak adalah panjang semua lintasan yang ditempuh. Artinya semua lintasan kita hitung tuh, berarti 3 meter ditambah 2 meter tambah 4 meter. 3 ditambah 2 ditambah 4. Oke, berarti 3 tambah 2 tambah 4, 3, 5, 9 ya, 9 meter. Wah, berarti seorang anak berjalan menempuh lintasan tersebut sebesar 3 meter jaraknya. Oke, sekarang kita cari perpindahan. Nah, kalau perpindahan gimana? Perpindahan adalah, oh, awalnya dia di sini, oh, berakhir di titik sini nih, D. Berarti dari A ke D adalah sebuah perpindahan. Gampang. Kalau ada soal seperti ini, kita karena masih belum ada belok-belokan, langsung saja. Berarti dari A sampai C dikurang dengan D. Berarti 3 meter ditambah 2 meter. Nah ya, dikurang dengan arah dia berbalik arah 4 meter. Nah, sama dengan 3 tambah 2, 5 kurang 4, berarti 1 meter. Oh, berarti perpindahan seorang anak tersebut sejauh 1 meter. Berarti pindahnya dari A sampai D sejauh 1 meter. Oke, dari A sampai D sejauh 1 meter. Dari A sampai D sejauh 1 meter. Oke, itu untuk nomor 1. Nah, nomor 2 gimana? Kalau nomor 2 kita lihat soalnya. Nomor 2 adalah sepeda bergerak ke arah timur sejauh 40 meter dan kembali ke barat sejauh 20 meter.
memerlukan waktu 20 second. Besar kecepatan dan kelajuan sepeda tersebut adalah, kita nyari kelajuan sama kecepatan. Oke, kita bahas. Oke. Bahas nomor 2. Di sini nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2. Sepeda bergerak ke arah timur. Biasa pertama kita bikin rutenya dulu atau bikin pergerakannya dulu. Dia mulai start dari sini, berarti kalau ke arah timur berarti dia ke kanan ya. Arah timur dari start dari sini ke arah timur sejauh 40 meter. 40 meter. Sini berarti 40 meter. Nah, dan kembali ke barat sejauh 20 meter. Dia kembali ke barat. Berarti dari sini mundur lagi tuh. Sama berarti karena soal nomor 1. Mundur lagi ke sini sejauh 20 meter. Berarti ada di tengah-tengah. Jauh 20 meter. Nah, memerlukan waktu sebesar 20 second. Waktunya 20 second waktunya. Berarti ini T sama dengan 20 second. Nah, besar kecepatan dan kelajuan sepeda tersebut adalah, pertama kita cari kelajuan dulu deh. Kelajuan. Nah, ingat teman-teman. Jadi kelajuan itu mengandung huruf J, berarti dia ketemunya sama jarak dibagi dengan waktu. Oke, kita pertama nyari jaraknya dulu. Jarak adalah panjang semua lintasan. Artinya semua lintasan kita hitung dari, misalkan ini titik A, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, hitung dari A sampai ke C. A ke B berarti 40 ditambah dengan keceknya dia 20 meter dibagi dengan selang waktu. Berapa waktunya? Waktunya adalah 20 second. Nah, sama dengan 40 tambah 20 adalah 60 dibagi 20. 60 bagi 20 adalah 3 meter per second. Berarti kelajuan sepeda tersebut sebesar 3 meter per second. Ini untuk mencari kelajuan. Gimana kalau nyari kecepatan? Nyari kecepatan, kita cari nih kecepatan. Ingat, kecepatan mengandung huruf P, berarti dia ketemu sama perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya berapa? Kita cari perpindahan. Nah, perpindahan adalah awalnya dia di A, berakhir di titik C. Berarti dari A sampai C adalah perpindahannya. Berarti kalau kan ini soal tidak ada belok-belok, langsung saja. Berarti dari arah dia ke kanan sampai dikurang dengan arah dia berbalik arah. Berarti 40 dikurang dengan 20 arah dia balik arah. Dibagi dengan selang waktu. Selang waktunya berapa? Tuh, 20 second. Nah, 40 kurang 20 adalah 20 per 20. 20 bagi 20 sama dengan 1 meter per second. Berarti kecepatan dia menempuh satu lintasan adalah, kecepatan sepeda menempuh satu lintasan adalah 1 meter per second. Nah, ini adalah contoh-contoh soal. Oke anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan yang tadi, sekarang tugas kalian adalah latihan. Ini kakak sudah buatkan soalnya untuk kalian. Nomor 1, sebuah motor berjalan sejauh 120 meter selama 60 second. Maka berapa kali kelajuan motor ini? Kalian hitung kelajuannya. Nomor 2, sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, lalu mundur sejauh 40 meter. Tentukan jarak dan perpindahan mobil tersebut dari posisi awal. Yang tadi sudah dijelaskan seperti nomor 1, yang tadi di atas. Yang ketiga, ada Noval bersepeda ke arah timur sejauh 60 meter, lalu kembali ke barat sejauh 20 meter. Memerlukan waktu 20 second. Tentukan kelajuan dan kecepatan Noval bersepeda. Kita cari kelajuan sama kecepatannya menggunakan rumus.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.